Ya baik Pak. Oke, Pak. Ini saya manggilnya siapa ya, Pak Raihan apa Pak Farhan? Eh, bisa Pak Raihan, bisa Pak Farhan sih Oh Pak. ya udah, Pak Betul Mas Pak. aja deh kayaknya masih sangat muda itu. Mas Raihan ada yang pengen di-sharingin nggak? Apa? Betul. Ada sih Pak. Apa tuh? Apa Paling yang pengen ditanyain? tentang kan misalkan kayak pekerjaan itu pasti kan ada kayak gaji minimum gitu Pak. Setiap Betul, bagian gitu. betul. Tapi kan banyak perusahaan juga yang nggak menerapkan itu gitu Pak. Hmm. Itu bagaimana Pak? Ini Caranya kayak, hubungannya pada saat kita ingin nego gaji gitu kali kali ya. iya, soalnya saya pernah gitu Pak. Hmm. Kemarin saya sebenarnya udah TTK gitu ya. Tapi saya lihat gaji minimum pada posisi yang saya lamar ini ternyata nggak segitu gajinya gitu. Nah Oh, itu si perusahaan nggak mau gitu Pak, karena saya fresh graduate gitu ya. Padahal saya kemampuan saya pada bidang itu saya bisa gitu. Tapi dia nggak mau. Makanya kata saya nggak mau dah gitu. oke, Masih lain pasti ada yang mau menghargai gitu. oke. Ini preferensi ya Pak, masing-masing ya. Ini saya jawab dulu ya Pak ya. Terkait dengan gaji, penentuan gaji. Jadi Bapak harus sadar gini, perusahaan itu kan levelnya macam-macam. Dalam tanda Ya, kutip ada perusahaan yang kecil, menengah, sama yang besar gitu ya. Itu paling ya, gampang gitu. Kita bagi jadi 3 aja deh klasifikasinya. Masing-masing dari perusahaan ini paling gampang pasti punya staf operasional ya enggak? Atau pasti punya ya, admin gitu. Kan ada benar. admin di perusahaan kecil, admin di perusahaan ya menengah, admin di perusahaan gede, ya kan? Ya, Ada admin semua ini, ya kan? Walaupun sama-sama admin gitu, saya yakin ya upahnya itu pasti berbeda antara, pokoknya benefitnya pasti berbeda ya antara admin di perusahaan ini sama admin di perusahaan ini gitu. Mungkin Bapak juga pernah ya, sudah riset, maaf nih, orang di satu perusahaan gaji seorang manajer dia itu hampir setara dengan di suatu perusahaan yang gede ini cuma senior staff gitu ya, gitu ya kan. Nah ini yang akhirnya pengen saya sampaikan begini Pak, pada saat kita melamar ke dalam suatu perusahaan dan kita sudah mencapai ke tahap-tahap lanjut, tahap lanjut itu belum sampai tanda tangan kontrak ya Pak ya, at least kita sudah tahu terkait dengan dimensi ini perusahaan itu seperti apa, tidak hanya sekedar model bisnisnya, visi misinya gitu-gitu ya, tapi ini termasuk jenis small, medium, apa big enterprise ibaratnya kayak gitu Pak. Karena di ya, masing-masing itu kan pasti ada fungsi struktural gitu. Nah, betul. saat Bapak sudah menemukan itu gitu, Bapak sudah bisa melihat bahwa oke ini perusahaannya kayak begini nih. Oh, pasti dia bisa ngasih tanggung jawab yang lebih. Di mana tanggung jawab yang lebih itu akan dikonversi dengan benefit yang lebih. Karena kita kan memberi dulu baru menerima, itu kan hak ya. Hak kan itu kan akibat ya. Ya, Gitu. Sehingga seperti itu. Jadi kalau misalkan mengukurnya jangan dari sisi saya mampu di situ, boleh nggak? Boleh ngukur dari situ. Tapi kalau kita balik, kita pakai sudut pandang dari perusahaan gitu ya. Perusahaan itu sebenarnya seperti itu gitu. Mau perusahaan yang kecil apa-apa pasti ada yang staffnya, mungkin ada adminnya, ada sekretarisnya, tapi kan pasti beda benefitnya macam-macamnya. Nah, di situ udah. Nah, yang Bapak lakukan di sini, saya yakin mungkin Bapak juga sudah melakukan, Bapak pasti punya range gaji gitu ya. Jadi pada saat ya, nego gaji kan pasti ada range yang diajukan gitu ya. Batas minimum dan batas maksimum. Ini memang nggak ada jaminan, Pak. Kalau misalkan kita kasih maksimum, kita nggak bakal diterima. Nggak. Kalau kita kasih rentang sekian sampai ke sekian, begitu kita atau sana mungkin yang nawari ya, kalau untuk posisi ini gajinya sekian sampai sekian, ada yang infoin dari perusahaan dulu. Terus Anda ngambil yang paling bawah, diain belum tentu keterima gitu. Karena ini adalah ada nilai tawarnya Bapak di situ yang tadi ya saya punya kemampuan dan lain-lain gitu. Nah, tapi ya, apakah misalkan yang kita tawarkan tidak disetujui oleh perusahaan gitu, sorry kita balik aja deh. Kalau yang perusahaan tawarkan tidak kita setujui, apakah itu wajar? Menurut saya wajar. Ini masing-masing, Pak. Gitu ya. Masing-masing itu adalah minimal Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan Bapak menolak tanda tangan kontrak itu, apa ya planning Bapak selanjutnya? Gitu. Jadi oh ibaratnya ya, tuh Bapak lagi urgent nggak ini untuk dapat pekerjaan ini gitu. Karena kan ibaratnya seolah-olah kan Bapak lebih melepas ini dan dalam tanda kutip masih dalam suatu proses rekrutmen yang mungkin belum sampai tahap itu, which is masih seorang job seeker gitu ya. Lebih milih ke situ lagi daripada saya mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai gitu berkenan di saya karena menurut saya itu masih terlalu hmm, kecil seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya Bapak butuh banget nggak sih pekerjaan ini? Dalam sisi butuh banget tuh gini Pak, kalau kita melihat value dari sisi kita gitu ya, kita nggak bisa menilai value itu hanya dari sisi gaji yang kita peroleh. Kadang itu secara nggak langsung kita harus sadar bahwa ketempelan nama perusahaan ya, kita memikul nama perusahaan gitu ya, itu adalah suatu benefit loh Pak, gitu. Ya, kita itu bisa terlihat produktif tuh karena banyak hal. Tidak hanya dari karya kita di masa lalu, tapi karya kita yang ada sekarang. Kalau misalkan ini Bapak fresh graduate misalkan, kemudian ini adalah momen di mana Bapak ada di tengah satu proses rekrutmen. Kan produktif itu kan tidak cuma ini ya, tapi setelah wisuda ngapain aja kan ibaratnya gitu. Ya kan Pak ya, gitu. Nah, gitu. Nah, value ini apakah Bapak bisa isi dengan yang lain? Misal Bapak ada gap 1 tahun nih, ada gap 1 tahun, terus ini di sini kebetulan ada pengalaman kerja di 1 tahun ini Bapak ibaratnya nggak ngapa-ngapain yang relevan atau sesuatu yang sesibuk itu gitu ya. Tapi di sini Bapak langsung keterima kerja di sini, gitu. Itu seolah-olah tuh ini langsung rapet gitu Pak, gitu. Karena kan ini udah ada kegiatan ini dan ini ada kerja, ini ada status Anda sekarang. Jadi kalau ada orang melihat di masa depan yang di sini, seolah-olah ini rapet gitu. Karena tetap masih dari 2 titik ini Bapak bisa hubungkan gitu dengan ada dapat kerja gitu. Tapi kalau memang statusnya ini masih belum ada kerja, Bapak memutuskan untuk meninggalkan kesempatan tersebut, harus ada planning, bukan emosi sesaat. Emosi sesaat, ingat ya, emosi itu tidak harus sesuatu yang marah, sedih, nangis gitu, enggak, khawatir gitu, enggak. Tapi keputusannya cuma kayak spontan banget tapi tidak ada dasarnya gitu. Nah, kita evaluasi lagi karena itu udah lewat gitu ya. Saya harap maksudnya nanti ada kemungkinan Bapak akan menemukan hal semacam itu. Yang pertama kita harus tahu kesadaran bahwa perusahaan itu memang sudah memiliki standar gaji untuk posisi-posisi tersebut, ya kan? Yang kedua, tugas kita itu adalah melihat si perusahaan ini berdasarkan riset ya, ke website, ke mungkin di media-media gimana gitu. Sebenarnya perusahaan yang sebenarnya itu gede nggak sih? Kira-kira tanggung jawabnya nanti bakal banyak nggak sih? Model bisnisnya gimana sih? Dan dia bisa gaji saya berapa gitu? Bisa ada estimasi. Nah, terus kalau misalkan udah ada tawar-menawar gaji gitu, apa sebenarnya kok kita seolah-olah diberikan kesempatan untuk nego, tapi akhirnya nggak disetujui gitu? Apakah dia cuma ngecek doang, ngetes doang gitu? Enggak. Gitu Pak, gitu. Karena memang di balik pertanyaan berapa gaji yang ditawarkan itu, memang itu adalah poin di mana tadi Bapak tuh ada namanya nanti browsing sendiri, namanya nilai tawar dan nilai dagang gitu. Jadi Bapak menawarkan ini saya punya kemampuan ini semua, saya memahami ini itu semua gitu. Gitu. Izinkan saya seperti ini gitu. Ya nggak masalah gitu. Kalau memang karena nggak ada jaminan Bapak mengiyakan nominal kecil langsung diterima, ya kan? Ngasih nominal yang lebih gede ditolak, nggak ada jaminan itu. Tapi kalau memang Bapak merasa bahwa oke, saya kemarin itu menolak itu dengan planning, ya kan? Dan planning misalkan saya memang belum terlalu urgent, terus yang kedua adalah saya menilai diri saya sendiri tidak seperti itu gitu, ya nggak masalah. Kalau saya nggak, ini Bapak fresh graduate nggak sih? Atau udah ada pengalaman kerja? Saya fresh graduate, Pak. Oh, fresh graduate. Oke, jadi kayak gini, Pak. Saya kasih langsung tips to the point aja. Saya tidak pakai sudut pandang HR. Saya user gitu ya, Pak ya. Jadi kalau dari sisi user itu gini, fresh graduate itu saya kasih saran adalah seperti ini. Silahkan tonjolkan kemampuan Anda dalam bentuk karya. Kalau bisa karyanya itu sesuatu yang masih kontinu sampai sekarang. Dalam arti setelah Anda wisuda ada masih sibuk ngapain gitu ya, ibaratnya ya. Nah, gitu. Jadi seproduktif apa gitu. Kebanyakan itu yang salah itu adalah kita cuma nggak bahwa saya paham ini, saya paham itu, saya paham itu, tapi itu tidak tergambarkan. Misalkan Bapak masih ada hal-hal yang mampu dibikin dan bisa dibentuk dalam suatu portofolio, silakan bentuk portofolio gitu. Portofolio ini nggak harus langsung dilampirkan pada saat kita ngirim kok. At least itu udah ada di suatu tempat yang memang Bapak taruh di situ gitu. Suatu saat kalau butuh ditarik mungkin kayak link portofolionya masukin ke CV atau apa gitu. Sehingga tidak hanya sekedar saya mampu saya ini gitu. Yang penting ada bukti karyanya itu. Yang nanti bisa suatu waktu bisa Bapak tunjukkan atau orang boleh free access gitu. Jangan Bapak langsung rame di YouTube, ya kan ada YouTube channel Bapak fokusin untuk ngasih edukasi konten-konten sesuai dengan jurusan atau mungkin TikTok mungkin yang sekarang lagi in kayak gitu. Sehingga orang dengan menuliskan nama lengkap Bapak di Google Search Engine langsung ketemu tuh portofolio Bapak di mana gitu kan. Kebanyakan rekan-rekan fresh graduate yang lupa itu adalah nomor satu. Pada saat kita nego gaji atau mungkin baru pertama kali interview atau beberapa kali ya ada di suatu situasi seperti itu, yang ditonjolkan itu adalah satu nama kampus gitu. Yang Bapak jual itu nama diri dan kemampuan diri, bukan nama kampus. Oke? Gitu. Jadi saya berasal dari kampus gini, ya so what gitu. Iya kan?
Jadi intinya bahasa ngomongnya itu adalah don't tell us, tapi show us gitu. Oke, ini menarik sekali nih pertanyaan Bapak, nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Oke, interview itu pada saat entah itu nego gaji atau apa atau menunjukkan kemampuan itu jangan don't tell me, tapi show me gitu. Termasuk itu ini jadi kalimat ini ya, don't tell me but show me. Ini tuh bisa dipakai ya di CV ya di interview gitu. Contoh tell me itu gimana sih? Misalkan Bapak fresh grade, terus di CV ada tulisan, aku lempar ke CV dulu ya Pak ya. Bapak ada pengalaman magang. Magang cuma ditulis nama perusahaan, periode, sama jabatan magangnya tuh ngapain gitu. Jadi seolah-olah cuma tell me. Saya punya pengalaman magang di perusahaan ini, periode ini sampai segini. Ya itu just you tell me gitu. Nggak show me. Show me itu misalkan di dalamnya tuh ada kayak background job desk-nya, mungkin ada prestasinya ngapain, tanggung jawabnya ngapain gitu. Dalam bentuk portofolio paling gampang tuh apa? LinkedIn gitu. Ya, LinkedIn silahkan dilengkapi. Semua yang ada di CV itu bisa disalin di LinkedIn. Ya kan? Yang ada di CV, salin ke LinkedIn, kasih foto, kasih URL, activity, posting aktif. Nah, URL LinkedIn ada di CV, ya itu enak gitu. Sehingga pada saat Anda menjual itu enak. Maksud saya kenapa saya menyampaikan ini adalah saya ingin dan saya yakin bahwa Bapak bisa menemukan pekerjaan impian seperti yang sudah pernah Bapak terima kesempatannya, tapi di perusahaan yang memang mampu untuk membayar dalam tanda kutip ya, sesuai dengan benefit yang Bapak inginkan. Saya yakin ada di sana. Tapi untuk optimasinya gitu ya, itu izinkan orang-orang itu tahu kemampuan Bapak gitu. Fresh graduate orang hebat banyak, tapi pembedanya. Jadi nanti Bapak belajar ada namanya unique value proposition. Di antara orang-orang hebat, Bapak itu nilai uniknya, nilai kelebihannya itu apa? Nah, ini paling gampang kalau sekarang adalah Bapak mudah ditemukan di sosmed manapun dan itu adalah sesuatu yang profesional. Jangan sampai konyol dalam tanda kutip. Misalkan di CV sudah ada URL LinkedIn. Aku kepoin nih, klik tuh masuk ke LinkedIn, LinkedIn-nya masih kosong, nggak ada activity. What for gitu, ya kan? Itu buat apa? Harapannya kan kalau bahasanya kan kayak silahkan di CV dilengkapin, ya kan? Terus kalau Anda merasa di CV kurang lengkap nih, cek saya di LinkedIn. Nah, tapi LinkedIn-nya nggak lebih informatif gitu. Atau ada Instagram, setelah kita buka IG-nya dikunci. Ya, aku harus gimana? Terus habis itu oke lah aku connect. Udah aku follow, diterima, aku buka nggak ada postingan. Terus ngapain? Nah, ini loh. Hal-hal semacam ini jangan sampai nggak terjadi gitu ya. Gitu. Ini harus jangan sampai hal semacam ini jangan sampai terjadi. Agar apa? Agar nanti kesempatan Bapak nemuin ini loh. Nemuin sampai ke tahap tanda tangan kontrak itu tuh makin banyak gitu, Pak. Ya kan? Kalau makin banyak Bapak bisa menemukan ke arah sana, ini saya nggak bakal gini, kalau Bapak udah pernah sampai ke tahap sana, saya nggak akan otak-atik banyak soal CV, gitu ya. Karena Bapak harus concern-nya ke sana. Yang jadi masalah sekarang adalah gimana caranya Bapak makin sering nemuin kesempatan sampai tanda tangan kontrak. Paham ya, Pak ya? Nanti Bapak akan muncul sense, gitu. Sense yang tadi, oh ini tuh perusahaan tuh skalanya segini, dia mampunya ya segini, gitu. Ya sudah, pilihannya cuma dua. Bapak terima, diseriusin, habis itu dalam tanda kutip, Bapak itu kalau serius di suatu perusahaan, walaupun ibaratnya masih oke belum bisa ngasih benefit yang sesuai, tapi Bapak bisa menumbuhkan perusahaan ini jadi lebih hebat, ya kan? Dalam tanda kutip, nama Bapak tuh harum tuh sampai kemana-mana. Nah, mungkin nanti ada kesempatan tuh Bapak naik jenjang, naik level, entah di perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda. Ini tuh sama, Pak, kayak ngerekrut karyawan. Saya kasih analoginya. Saya butuh posisi tertentu, ngerekrut orang, kan kemungkinannya cuma dua, ya kan? Saya ngerekrut anak baru, habis itu kita training biar hebat, ya kan? Atau saya ngerekrut yang udah jago sekalian, karena saya butuh yang langsung jago, saya butuh yang siap pakai. Kita nggak ada waktu untuk menghebatkan itu. Ya ini analogi ini bisa dibalik disamakan ke Bapak. Bapak itu pengen ada di dalam suatu posisi dengan benefit tertentu, nominal tertentu lah paling gampang ya di sini. Bapak itu pilihannya cuma dua. Yang pertama, Bapak syukuri yang ada dulu, terima yang ada dulu, tunjukkan Bapak mampu, nanti kemampuannya tumbuh ya. Kemampuannya tumbuh, terus habis itu di dalam situ Bapak ada prestasi ini itu, sehingga dengan itu tuh Bapak mengasah diri yang sampai akhirnya Bapak jadi orang dengan
punya pengalaman misalkan sekian tahun di posisi ini, yang itu dalam tanda kutip bisa jadi nilai tawar Bapak untuk misalkan kenaikan gaji, promosi, atau Bapak cari kesempatan di tempat lain. Atau kalau memang tadi ya, opsi yang pertama adalah terima yang ada dulu terus ditumbuhkan gitu. Atau Bapak ya sudah, silahkan cari yang lain, which is yang dipilih sekarang gitu ya. Cari yang lain yang otomatis langsung mau nerima Bapak dengan benefit segitu, jebret gitu. Tapi kan ada dua cara nih ya. Ini sama kan kayak rekrutmen, tapi ini sudut pandangnya saya balik gitu ya. Gitu. Ya. Bapak masih mau berproses untuk mensyukuri menerima yang ada, terus ditumbuhkan agar sampai ke titik itu, atau langsung mau kepengen yang langsung nerima Bapak dengan penawaran itu. Dua ini ada caranya masing-masing. Pada saat Bapak kepengen langsung menemukan perusahaan yang oke, saya mau nerima pekerjaan ini tapi yang ngasih benefit di rentang seginilah gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa kita ada di era di mana orang hebat itu ada di mana-mana dan setiap orang jadi broadcaster. Broadcaster itu tidak hanya info, tapi kemampuan pribadinya. Sehingga ya, kalau Bapak pengen langsung menemukan pekerjaan yang sesuai, yang mau menggaji Bapak dengan gaji sekian gitu, silahkan Bapak izinkan orang itu tahu Bapak itu siapa. Itu yang akan menjadikan Bapak itu suatu yang kayak jadi dipertimbangkan gitu loh. Ini udah bukan zamannya Bapak kenal siapa, lewat ordal atau gimana gitu. Tapi siapa yang tahu Bapak gitu. Jadi kalau paling gampang itu gitu. Jadi kalau mau Bapak pengen terima gini, buktikan kalau Bapak tuh punya karya. Karena kalau misalkan Bapak bilang, saya bisa, saya tahu ini itu. Oh, teman-teman seangkatan Bapak mungkin bisa tuh. Ya kan? Mungkin ada tingkat Bapak yang nyusul juga bisa gitu. Jadi ini harus ada tadi ya, dalam tanda kutip pengorbanan waktu yang diluangkan untuk membuat orang tahu bahwa Bapak itu beneran mampu gitu loh. Ini kalau mau seperti itu. Atau yang di sini terima saja dulu, habis itu jalan ditumbuhkan ya, biar orang tuh tahu di dunia profesional, oh ini tuh mampu gini gitu. Nah ini juga Bapak harus ada yang dalam tanda kutip dikorbankan apa? Ya itu loh, mau menerima mensyukuri yang seadanya dulu. Mungkin tidak sesuai, tapi akhirnya Bapak ada akses untuk misalkan menggunakan software ini itu, tahu tools ini itu, tahu real di dunia kerjanya seperti apa. Tahu namanya tekanan. Kenapa tekanan? Karena perusahaan ini buat gaji saya misalkan tidak sesuai ekspektasi, di dalamnya banyak keterbatasan, yang lain udah pakai otomasi, saya masih banyak manual. Tapi di dalam situ tuh Bapak akhirnya tahu secara teoritis dan praktek ya. Jadi suatu saat kalau Bapak ada kesempatan ke perusahaan yang lebih besar, yang mana udah maju, yang tinggal dalam tanda kutip jadi klik engineer lah ibaratnya, bahasa aku tinggal klik 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 gitu ya. Bapak tahu di balik klik itu prosesnya tuh apa, karena saya pernah melakukan itu secara manualnya gitu loh. Ini kan ibaratnya kan tadi gitu. Bapak dua-duanya itu sama, harus mau meluangkan waktu. Yang ini Bapak mau meluangkan waktu dan menunjukkan bahwa Bapak mampu dan berkarya di perusahaan ini agar nanti Bapak mampu level up baik di perusahaan ini maupun di perusahaan lain gitu ya. Atau di sini Bapak juga sejak awal harus meluangkan waktu membuktikan bahwa saya itu mampu tidak hanya sekedar ucapan saja. Terus yang kedua adalah bukan masalah ucapan saja, tapi pembedanya Bapak dengan teman seangkatan apa? Pembedanya Bapak dengan teman seangkatan dari kampus lain apa? Gitu. Paham kan maksudnya kan? Dua-duanya ini butuh meluangkan waktu. Nah, waktu itu biasanya bisa dikonversi ke arah duit gitu. Ya kan? Kan ibaratnya kalau saya harus menerima dengan gaji sekian padahal saya tahu kebutuhan saya seperti ini. Mungkin di situ akan ada momen-momen Bapak yang dalam tanda kutip mungkin belum lapang seperti itu. Nah, itu yang kita tuh memang harus berjuang tuh seperti itu. Atau di sini ya kan Bapak masih mencari ini, tapi meluangkan waktu untuk berkarya ini itu. Ya mungkin tadi ada dari uang juga ada nggak ada. Misalkan wah saya harus modal connect internet dulu untuk bikin karya saya upload ke sini situ misalkan seperti itu. Ini dua-duanya itu butuh waktu gitu. Bapak tuh tetap butuh berproses untuk agar orang tahu tuh Bapak seperti apa gitu. Tapi tetap balik lagi, preferensi ini tidak ada benar salah. Masing-masing orang itu punya kehidupan yang unik, tidak ada yang identik dari satu orang dengan orang yang lain. Saya nggak tahu kelebihannya Bapak di mana, kelapangannya Bapak di mana, kekurangannya dalam tanda kutip keterbatasan akses ini itunya di mana, gitu preferensinya di mana ya perbedaannya. Yang jelas adalah tadi masing-masing butuh waktu gitu. Kalau misalkan Bapak misalkan menyaman bahwa oke, saya nggak mau Pak di sini karena saya harus gini, karena saya mampu ini, ya tidak apa-apa. Di tengah momen Bapak mencari perusahaan itu lagi, jangan sampai Bapak lupa untuk selalu ada proses yang memahalkan diri gitu kan. Karena nanti akan ada pertanyaan sejak Bapak wisuda sampai dengan proses pencarian ini, di tengah sini sibuk apa?
Dan kita tidak akan menerima jawaban, saya sibuk mencari pekerjaan, saya sibuk bantu orang tua, bukan itu. Ya kan? Gitu. Harus ada ke sana dan nggak masalah. Tapi kalau nego gaji tadi Bapak harus melihat lagi dari dimensi perusahaannya. Setelah itu dikasih batas bawah, batas atas. Mungkin nanti Bapak saya kasih link video YouTube saya lah intinya, penentuan batas atas batas bawahnya itu gimana gitu. Bapak harus riset dulu, ngelihat UMR UMK, gaji di posisi Bapak itu dipengaruhi UMR UMK enggak gitu. Itu kalau enggak misalnya Bapak kerja di perusahaan minyak tuh gitu. Ada kerja di dalam hutan, gajinya berlipat-lipat gitu, karena dia nggak ngelihat itu, dia ngelihatnya dari resiko kerja contoh. Tapi ada yang sesuai UMR UMK, gimana nentuin batas bawahnya, tadi ada UMR UMK, terus Bapak ngitung sendiri kebutuhan sehari-hari itu gimana sih, terus Bapak ada nabung gini gitu dan lain-lain itu gimana. Batas atasnya tuh riset lagi, Bapak tuh misalkan ngelamar posisi staff, nah Bapak riset staff itu gaji batas maksimumnya tuh sampai berapa, jangan sampai Bapak minta gaji tapi itu adalah gaji supervisor Anda gitu, ya kan? Gitu. Oh, ya saya rentangnya segini, saya minta range segini. Habis itu disampaikan di proses nego gaji itu gitu ya, bahwa saya meminta gaji antara sekian dan sekian. Gitu. Itu kalau langsung diiyain Bapak skenario-nya bakal gimana? Kalau dinego diturunin gimana? Kalau akhirnya dinego sesuai dengan batas bawah gimana? Kalau diturunin lagi gimana? Ini adalah simulasi yang harus kita lakukan. Tapi di balik itu yang saya pengen jagain adalah ini tadi. Gitu. Sama kayak karyawan. Saya pengen punya karyawan sehebat ini, caranya ada dua. Saya langsung rekrut, ada yang pro hire yang udah punya pengalaman, tapi dalam tanda kutip saya modalnya gede, tapi langsung kecapai ini, ya kan? Modalnya besar. Ingat ya, untuk langsung dapat yang hebat, modalnya besar. Ini kalau analoginya ke Bapak adalah kalau Bapak pengen langsung dapat yang rentang sesuai dengan keinginan Bapak, dalam tanda kutip apalagi rentangnya cukup besar gitu ya, benefitnya cukup bersaing gitu, maka dalam tanda kutip pengorbanan Bapak untuk layak dinilai di sini tuh besar. Pengorbanan tadi ya, meluangkan waktu untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa Bapak mampu. Oke? Yang kedua, kalau saya butuh karyawan ada di sini ya, saya tuh oke, budget kita nggak cukup nih. Ya udah saya rekrut yang baru aja, tapi kita bikin satu program pelatihan biar nanti dia hebat. Nah, ini juga sama gitu. Kalau di analogi kita balikan ke Bapak gitu, ya sudah, kita syukuri saja dengan keterbatasan ini, karena saya melihat bahwa benefit itu tidak hanya dari sisi gaji atau uang, walaupun kita tahu bekerja itu butuh uang, gitu kan. Tapi yang menggerakkan saya itu bukan uang, gitu. Saya tahu saya bisa bertahan dengan ini, saya bisa toleransikan lama. Tapi di dalamnya akhirnya saya dapat kesempatan untuk ngintip perusahaan, belajar ini itunya, punya nama. Nah, nanti di tengah-tengah itu bisa digunakan untuk terserah untuk promosinya Bapak, karena Bapak langsung kompetitifnya kan keluar tuh gitu kan ya, saya itu bisa ini itu jadi nilai tawarnya Bapak, atau misalkan Bapak bisa bertumbuh di perusahaan lain gitu. Intinya kan ke titik yang sama kan, itu ada yang bisa langsung tapi Bapak mengorbankannya lebih besar. Yang di sini juga Bapak dari awal nggak apa-apa tapi tetap ada pengorbanannya juga besar juga gitu, cuman kan caranya beda. Nah ini silahkan dipilih sendiri. Semoga dari gambaran general ini ada gambaran ya Pak ya gitu. Saya nggak bakal ngajarin cara negonya gimana gitu, tapi penentuan ininya loh Pak gitu. Ada gambaran ya Pak ya. Jadi nggak salah, yang Bapak lakukan nggak salah. Yang penting why-nya. Kenapa Bapak memutuskan itu? Terus habis itu how-nya. Gitu. Gimana selanjutnya? Gitu. Selalu tanyakan how and why. Gitu. Gitu Pak Rehan. Ada lagi nggak yang lain yang pengen diskusiin? Menarik nih pertanyaannya ya. Ini sih Pak, yang tempat saya kemarin tuh kayak misalkan di vakansinya ada ini Pak, range gajinya gitu. Misalkan dari di vakansi sudah ada range gaji ya? Enggak. Tetapi saya ditawarkan di bawah dari range itu. Makanya saya mengajukan, saya nggak mau gitu. Karena di situ ditulis kayak gitu. Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Wah, ini. Oke. Anda sempat menanyakan nggak itu kok ada range seperti itu gimana gitu? Iya, saya menanyakan Pak gitu. Terus? Saya minta di tengah range itu aja gitu. Tapi dia nggak mau gitu. Tapi di bawah itu apakah masih masuk dalam range? Enggak, Pak. Di loker yang dibuka itu apakah jurusan yang dibuka itu bukan tingkat pendidikan yang dibuka itu misalnya kayak minimal pendidikan sekian tahun, fresh graduates are welcome to apply gitu. Atau dia langsung nulisnya cuma fresh graduate gitu. Enggak, Pak. Di situ minimal SMK. Minimal SMK. Saya masuk di situ terus minimal pengalaman 1 tahun. Tapi di bawah itu gajinya.
di bawah yang apa yang diharapkan, apa yang ditulis di situ gitu. Lumayan jauh sih. Ya, I see gitu. Ya, ini gini sih Pak, vacancy itu kalau disebut tricky enggak ya, karena kan orang nggak pengen ada niat nge-trickin orang gitu ya. Nggak pengen aku ngejebak orang, nge-trap orang dari suatu vacancy. Tapi itu harus dibaca secara detail sih gitu. Saya nggak minta di-share di sini ya Pak ya. Bahwa kalau ada yang loker seperti itu, dia masukin gaji seperti itu, Bapak ada yang jadi suatu faktor yang kayak ibaratnya tuh dominan dianalisis dulu gitu loh Pak gitu. Jadi ada faktor-faktor utamanya, keunggulannya gitu. Mungkin kalau pakai sudut pandangnya beliau gitu, aku nggak tahu berapa salahnya. Ini kita coba salah-salahan aja bahwa range tersebut akan cocok apabila minimum requirement Bapak itu kayak fit gitu atau lebih dari itu. Nah Bapak kan fresh graduate nih, statusnya apakah sudah punya pengalaman 1 tahun, minimal 1 tahun di sana, atau Bapak sebenarnya belum punya pengalaman 1 tahun tapi diizinkan untuk dipanggil. Jadi dengan alasan itu adalah oke, ini orang belum punya pengalaman, ya kan? Tapi dia mampu, ya sudah, aku tawarkan gaji. Jadi ini namanya memang adjustment-nya itu seperti itu. Nanti beda pasti kalau misalkan Bapak sudah punya pengalaman setahun atau 2 tahun, terus ada range seperti itu, Bapak dimasukkan ada. Tapi kalau misalkan sekarang kita balik ya, alasannya apa? Misalkan Bapak masuk ke range itu, ini kita ngomong ya, coba salah-salahan ya. Belum tentu yang saya omongin ini benar gitu. Bahwa dari requirement yang ada tidak semuanya langsung fit, tapi Bapak diberikan kesempatan untuk masuk. Sebagai seorang fresh graduate yang bisa membuktikan bahwa Bapak mampu, tapi tadi mungkin fokusnya dia itu adalah orang yang punya pengalaman 1 tahun. Yang nanti oke, kita akan pertimbangkan lah di angkanya di rentang sini gitu. Gitu, ya kan, gitu. Kira-kira seperti itu sih, gitu. Nah 1 tahun ini yang mungkin akan menjadi sorotan dari si rekruter ini sih, gitu. Paham nggak Pak? Nah 1 tahun ini tidak bisa Bapak isi dengan pengalaman yang di kampus, gitu. Ya praktikum gitu nggak bisa. Ini pengalaman kerja Pak. Itu apalagi kan tadi mandatori ya, gitu kan. Sifatnya kan kayak tunggal gitu. Jadi pengalaman minimum 1 tahun gitu. Nggak masalah. Tapi kalau memang pengalaman minimum 1 tahun, kenapa saya dipanggil? Ya, karena ada jabatan-jabatan pekerjaan tertentu yang bahkan di bawah 2 tahun malah gitu, dia itu bisa dibikin dalam tanda kutip dihandle sama fresh graduate yang potensial, yang fast learner gitu. Gitu. Itu udah ada riset-risetnya itu dari teman-teman HR gitu. Sehingga Bapak diberikan kesempatan. Nah, sudut pandang Bapak harusnya waktu itu adalah misalkan ini nggak ada benar salah ya. Saya cuma tebak-tebakan si rekruter. Anda datang terus melihat bahwa oke, ini saya bisa. Saya sadar sih saya nggak punya pengalaman setahun itu. Sehingga ya saya nggak mau gaji ini gitu. Sehingga saya tidak dimasukkan ke rentang gaji ini sih. Nah, tapi sekarang balik lagi ke Bapak, ke preferensi pribadi dan kebutuhan real nyata yang Bapak akan jalani sampai dengan ketemu gaji selanjutnya ya gitu. Di gaji yang ditawarkan masih dalam tanda kutip bisa untuk hidup nggak tuh? Nah, ibaratnya gitu. Ya, gitu kan. Kita realistis aja, saya realistis aja gitu, Pak. Gitu. Sehingga kalau memang Bapak memang tadi merasa layak ada di angka tersebut gitu ya, tunjukkan apa itu, tunjukkan Bapak punya pengalaman 1 tahun itu, atau yang tadi saya bilang Bapak punya suatu kesibukan di luar yang itu tuh dalam tanda kutip setara nilainya dengan pengalaman 1 tahun tersebut gitu. Saya nggak punya pengalaman 1 tahun, tapi saya tuh pernah punya karya ini itu ini karyanya seperti ini. Jadi karya itu nanti kalau dilihat tuh kayak ini bukan karya yang cuma kaum rebahan doang yang bisa, misalkan gitu. Ini bukan karya semalam doang nih gitu. Ini butuh ngeluangin waktu ini itu, dan karya seperti ini ya biasanya bisa dibikin sama orang yang punya pengalaman kayak begini di dunia kerja selama minimal setahun gitu. Nah, consideration-nya tuh di sana. Gitu. Nah, pada saat balik lagi tidak harus dijawab di sini, pada saat Bapak merasa mampu ini itu, Bapak menunjukkan nggak bahwa ini loh saya mampu tuh, show us, bukan tell us. Kalau tell us kayak Bapak hanya berstatement bahwa iya saya mampu ini, saya memahami ini itu dan lain-lain. Ada something yang sifatnya kayak karya yang bisa ditunjukkan nggak waktu itu gitu. Kalau belum ada ya nggak masalah, kan tadi saya udah bilang Bapak nanti bisa meluangkan waktu lagi. Dan kita nggak tahu kan ini dimensinya seperti apa. Kalau perusahaan yang sudah mengeluarkan gaji biasanya dia mungkin lewatnya kayak rekrutmen konsultan gitu bisa gitu. Jarang ada
jarang ada perusahaan yang nggak lewat pihak ketiga yang dia sejak awal udah nyantumin gaji tuh di lokernya gitu. Saya nggak tahu sih, ini tebak-tebakan salah-salahan ya, karena kita di sesi general, jadi saya tebak-tebakan salah-salahan. Nanti di sesi detail mungkin kita bahas lagi gitu habis ini gitu. Tapi intinya seperti itu sih Pak, nggak masalah. Jadi adjustment ini kan sama gitu loh. Adjustment tuh sama. Sama kayak Bapak beli telur sekilo 25.000 gitu kan? Gitu. Ya. Terus wah ini ada yang pecah 2 nih. Jadi deh, korting ya, korting, diskon gitu kan. Potong deh 22.000 ya gitu. Ini karena ini telur sekilo satu-satunya nih, cuman ini ada yang retak nih gitu. Ini loh. Ini kan kayak tawar-menawar sederhana nggak sih gitu. Bapak mau nggak sih? Iya. Ah, tapi ini Bapak nggak sesuai nih, kurang dikit nih ininya. Ya udahlah gajinya kecil dikit ya gitu. Gitu. Ya itu sebenarnya sama analoginya sih ya nggak sih gitu. Atau Bapak beli ini, wah apa nih ini kok ada yang ini kelupas dikit nih gini-gini. Ya udah tinggal buah itu satu-satunya Bapak butuhkan. Ya udah harganya kamu sebagai penjual jadi kayak ya udah aku turunin dikit deh ini gini. Nah, Bapak kan menjual kemampuan diri, Bapak di sini tuh pedagang gitu. Ini nggak sih? Gitu. Jadi kayak oke, ini saya belum ini sih nggak ini sih. Oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Karena saya ini belum mampu nih gitu. Cuman kan oke lah itu kan nilai masing-masing orang kan saya nggak bisa pasain, Pak Raihan harus ya dinilai sekian. Saya nggak bisa gitu, Pak. Gitu kan? Gitu. Tapi tadi ya, jangan lupa kita tuh pedagang. Jangan melihat dokumen atau proses ini tuh saya harus bolak-balik sudut pandang ya. Sudut pandang Bapak tuh adalah pedagang. Bapak menjual kemampuan diri gitu kan. Jadi gitu. Gitu. Kita harus ada kesadaran bahwa misalkan satu opsi misalkan tadi contoh, oh iya itu belum terpenuhi sih, tapi saya dikasih kesempatan. Ya udahlah, aku turunin harga dulu deh gitu. Tapi lihat nanti kalau aku berkarya, aku nego. Kalau nggak nego, aku lepas lagi nih. Nah, gitu misalkan. Paham nggak? Itu loh. Ya, ya. Hal semacam itu, Pak. Cuma semacam itu aja gitu. Tapi ya, ini diskusi yang menurut saya cuma memberikan gambaran terkait alternatif tindakan atau pikiran yang mungkin nanti bisa Bapak lakukan yang sejauh ini belum dilakukan. Itu aja sih. Agar tadi jangan sampai Bapak sibuknya itu tadi hanya untuk mencari yang sesuai dengan keinginan, tapi akhirnya lupa bahwa Bapak itu juga harus diinginkan sama orang. Diinginkan itu kegiatan Bapak sehari-hari harus ada yang tetap produktif tadi, gitu sih. Itu aja sih Pak yang pengen saya jagain sih. Gitu. Riset lagi gitu. Nice. Ada lagi nggak Pak yang sifatnya general? Ini Pak, kalau misalkan saya pernah gitu Pak, yang sebelumnya lah gitu ya, pernah interview gitu ya, terus tani jasa gitu Pak, dengan alasan nanti ketika saya resign gitu bisa secara baik-baik gitu Pak. Nah itu menurut Bapak itu zaman sekarang itu yang tahan ijazah itu seperti apa? Oke, jadi gini ya, aku posisinya itu netral ya kalau terkait dengan tahan ijazah gitu ya. Kalau aku pribadi sih aku nggak mau, aku pribadi ya. Tapi yang sederhana itu adalah gini, tahan ijazah apa enggak itu fan-fan aja, itu kan deal antara dua sisi gitu ya. Deal antara dua sisi dalam arti gini, perusahaan itu satu tahan ijazah itu biasanya untuk alasan apa? Loyalty Anda gitu, ya kan? Anda tuh komit nggak? Anda tuh loyal nggak di posisi ini gitu. Gitu. Kalau Anda loyal ya nggak masalah dong gitu. Ibaratnya kan namanya tahan ijazah kayak gitu kan gitu. Berarti kan dalam tanda kutip perusahaan juga ngerasa Anda bakal loyal di sini, ngelatih loyalitas bisa, dua nguji kita dia. Ada yang nanti ngomongnya apa integritas Anda gimana gitu, komitmen Anda terhadap tanggung jawab yang ada gitu. Ya Bapak juga si perusahaan juga ngerasa safe bahwa Bapak oh ini orangnya is okay gitu. Bahkan sesuatu yang berharga dia mau percayakan ke kita, maka saya juga percayakan posisi ini ke Anda. Ibaratnya ada yang seperti itu gitu kan gitu. Cuman kan terkait dengan tahan ijazah ini kan tadi balik lagi ya gitu. Kita harus tahu untuk apanya. Nah, kalau dari saya gini, mau ambil apa enggak tahan ijazah itu minimal kita harus lihat dulu. Kita tuh dalam tanda kutip tadi, mungkin yang tadi udah saya sebut bahwa kita lagi urgent nggak sih? Ya nggak sih? Kita lagi urgent untuk dapat pekerjaan segera nggak? Lagi butuh duit nggak? Gitu. Gitu. Yang kedua, Anda kalau bekerja di perusahaan itu bisa memandang jauh ke depan nggak? Gitu. Ya kan? Gitu. Kan mau saya titipin gitu. Masa memandang jauh ke depan kayak, oke saya akan kerja di sini selama sekian lama, nanti habis itu saya naik jadi begini, habis itu saya begini. Kalau Anda punya suatu impian di dunia profesional gitu ya terkait karir, dan Anda bisa memandang bahwa oke impian saya bisa terpenuhi di perusahaan ini gitu, karena ini adalah perusahaan impian saya,
Maka mau tahan ijazah, tahan apapun seneng gitu. Bayanginnya simple deh, tahan ijazah di perusahaan swasta yang Bapak nggak tahu apa, sama yang nahan ijazah BUMN gitu, yang terkenal gitu. Kok orang kayaknya oke-oke aja tuh tahan ijazah. Di sini kok males. Nah itu loh, ini loh Pak. Ini itu cara gampang bayangin Anda tuh di sini bisa melihat jauh ke depan, dalam tanda kutip tuh impian ya. Yang ini Bapak nggak bisa ngebayangin jauh ke depan. Walaupun masa depan nggak ada yang tahu, tapi tadi butuh gitu. Anda tuh harus ngelihat dari pertama tadi, lagi butuh kerjaan banget nggak nih, gitu. Gitu. Yang kedua, Anda lagi dalam posisi bisa membayangkan nggak karir Anda ke depan tuh jauh. Kalau enggak, ya ngapain diterima, gitu. Kalau bisa sampai jauh, ya ngapain ragu, gitu. Itu kan tergantung integritas Anda. Kalau dari sisi perusahaan tadi ini, Anda bisa dipercaya gitu ya, loyal gitu kan. Terserah nanti bahasanya bisa ke loyal, bisa ke integritas gitu-gitulah. Gitu. Dari sisi Bapak ya ibaratnya ya sudah, silakan tahan gitu. Saya juga nggak ada niat untuk resign kok gitu. Berarti nanti ibaratnya saya nunggu aja dipecat, kalau dipecat. Kalau enggak ya saya akan sampai pensiun di sini. Gitu. Nah, di dalamnya juga Bapak juga berhak ya, kalau mau tahan ijazahmu Bapak boleh menanyakan gitu. Kapan ijazah tersebut bisa saya ambil? Gimana cara ngambilnya? Gitu. Semudah itu apa enggak gitu. Udah sih, dengan pertimbangan ini akhirnya tadi akan muncul jawaban ijazah itu boleh ditahan apa enggak. Mau enggak kita? Mau atau enggak tadi tergantung itu. Jawaban Bapak belum tentu sama saya. Gitu. Kalau saya enggak mau. Itu kalau saya loh ya. Gitu. Saya tanpa alasan, ini jujur ini saya ngomong di depan ya. Gitu. Saya alasan saya pribadi saya enggak mau. Alasannya kenapa? Ya enggak apa-apa. Gitu. Gitu. Saya enggak mau. Gitu. Itu kalau saya sih, kalau saya gitu. Ini kan saya ngasih opsi aja, kita namanya tanya jawab gitu kan. Kalau alasan pribadi kenapa nggak mau? Ya banyak perusahaan yang tanpa tahan ijazah juga bisa tahu integritas saya. Perusahaan itu tahu komitmen saya. Itu sudut pandang saya. Tapi kan ini belum tentu harus diain orang se-Indonesia gitu. Tergantung masing-masing. Itu buktinya banyak orang-orang yang tahan ijazah juga fine-fine aja kerjanya, gajinya gede-gede juga gitu. Itu. Yang penting tadi lihat Bapak lagi butuh kerjaan itu enggak, korelasinya lagi butuh duit enggak. Yang kedua, Bapak bisa bayangin enggak karir Bapak di sana jauh gitu. Kalau memang enggak itu kan, udah dari dua itu mungkin kalau dilengkapi nomor 3 adalah riset terkait reputasi perusahaan ini. Kalau hasilnya positif, ngapain ragu gitu. Itu sih Pak jawabannya ya gitu. Ini jangan langsung dipercaya ya, buktikan lagi ya gitu. Saya akan memberikan yang saya tahu, terus dari jawaban teman-teman rekruter atau teman-teman saya ada komunitas job seeker yang banyak orang yang udah pada kerja gitu, saya tanyain lagi gitu kan. Oh itu gini Pak, oh ya udah. Saya sharing aja biar nambah ini aja sih alternatif gitu ya. Ada lagi nggak Pak? Udah sih Pak, paling terkait CV kan gitu Pak. Oke, kita langsung masuk ke CV aja ya Pak ya. CV aja, Oke, kita masuk ke sesi yang detail, tidak akan saya